Walaupun SDN Tanjung 3 itu berada lumayan jauh dari rumah saya, karena antar kabupaten antara Madiun dan Magetan dengan gaji GTT yang terbatas, hal tersebut tidak pernah membatasi saya untuk berhenti berinovasi. Selamat pagi anak-anak hebat. Oke, hari ini siapa yang tidak masuk? Helmi. Kenapa? Helmi tidak masuk kenapa? Sakit. Oke, sakit ya. Anak-anak sebelum mulai pelajaran, silakan dipimpin berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Pandemi tidak selalu berdampak buruk. Salah satu dampak positif pandemi adalah inovasi yang kami lakukan saat itu dimulai pada bulan Oktober tahun 2021. Setelah hampir 2 tahun sekolah secara daring, secara online gitu, ketika masuk itu murid-murid senang, tapi mereka itu bosan, terlihat bosan di dalam kelas. Awal mula saya mengenal Merdeka Belajar saat itu ada pelatihan di SIM PKB pada bulan Oktober. Nah, dari sedikit materi, saya mencoba menerapkannya di dalam kelas. Saya memulainya dengan melakukan asesmen diagnostik non-kognitif terhadap murid-murid saya. Jadi murid-murid saya berikan kesempatan untuk wawancara dengan saya. Saya melakukan pendekatan dengan wawancara. Saya tulis, saya tanya satu persatu mereka. Kamu selama pandemi itu biasanya apa saja yang kalian lakukan? Seperti itu. Anak-anak hampir rata-rata sama jawabannya, tidur di pagi hari, main game, itu hampir semua anak laki-laki. Kalau yang perempuan nanti main TikTok seperti itu. Awalnya mereka takut kalau mau jujur main sosial media seperti itu, tapi saya yakinkan bahwa tidak apa-apa, kamu jujur saja. Justru karena jujur itu nanti kita bisa menemukan solusi. Setelah melakukan dia asesmen, saya menemukan beberapa murid dengan kegemaran yang sama, aktivitas yang sama. Ada murid yang suka TikTok, ada murid yang suka YouTube seperti itu. Nah, mereka bilang, Miss, kalau aku mainnya itu TikTok biasanya, nggak apa-apa. Aku biasanya YouTube seperti itu. Aku nge-game, karena laki-laki seperti itu. Nah, dari sana saya kelompokkan, saya menemukan 5 cara belajar yang berbeda-beda dari murid saya. Anak dengan kegemaran dan kebiasaan main TikTok itu saya jadikan satu. Saya bilang begini, anak-anak, ini nanti bisa enggak ya, kalau apa yang kalian suka ini nanti yang biasanya pandemi kalian lakukan, kita bawa ke kelas ini. Boleh Miss, nanti saya bawa HP terus main TikTok? Boleh, tapi dengan syarat seperti itu. Saya buat kesepakatan dengan anak-anak. Gimana nanti kalau yang dibuat di TikTok itu nanti pelajaran ya gitu. Saat itu masih tentang peredaran darah karena masih kelas 5. Terus
Kalau yang suka main game gimana? Misalku sukanya main game gitu. Kata salah satu anak laki-laki. Kamu ada tahu nggak kalau ada aplikasi yang bisa untuk main game, tapi gamenya nanti game edukasi. Nah, kamu bisa memainkan game itu. Seperti itu. Untuk anak yang suka editing itu saya berikan kesempatan, gimana kalau kamu ngeditnya ini, yang diedit ini tentang pelajaran gitu. Ada beberapa anak namanya Safa, Zara, itu mereka pinter banget edit. Nah, mereka mulai membuat seperti vlog gitu, media pembelajaran mereka sendiri, dan tanpa mereka sadari ternyata mereka itu menjadi bersemangat kembali untuk sekolah seperti itu. Miss Tanti itu orangnya asik, seru, bisa diajak cerita. Terus kalau diajak cerita itu nyambung. Pertama kali saya mengenal Merdeka Belajar, saya membuat website. Website saya itu berisi tentang materi pelajaran. Pertama kali saya itu membuat tentang peredaran darah manusia. Cara dengan game. Menggambar, kalau saya suka menggambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaimin, Kepala SDN Tanjung 3, ingin menyampaikan bahwa sepengetahuan saya, Miss Tanti di dalam penyampaian pendidikan atau pengajaran sistem berdiferensi, awalnya saya juga melihat seperti aneh, kan belum ada yang melaksanakan seperti itu. Tapi ternyata setelah berjalannya beberapa waktu, ya kelihatan hasilnya, ya, yaitu bisa membuat anak-anak ini menjadi lebih mandiri, menjadi anak-anak itu semula anak-anak juga masih bingung bagaimana. Akhirnya ya anak-anak ini menjadi bisa menemukan cara belajar sendiri. Ada banyak sekali manfaat dari pembelajaran berdiferensiasi yang telah kami lakukan bagi murid kami. Itu membuat mereka tanpa mereka sadari, learning loss yang terjadi karena pandemi itu hilang. Bahkan murid-murid saya itu kalau jam istirahat itu mereka saking asiknya belajar itu tidak mau istirahat mereka. Bagi saya sebagai guru, akhirnya pembelajaran tersebut bisa saya gunakan sebagai bahan untuk berbagi praktik baik saya kepada rekan-rekan guru yang lain. Dan kami juga sudah membuat sebuah buku antologi begitu yang berisi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Manfaat yang lainnya, ada yang paling saya suka adalah video ini yang kami buat saat ini adalah 100% saya itu dibantu oleh murid saya yang berada pada jenjang sekolah dasar.